Halo semuanya, kembali lagi bersama Agan yang akan membahas alur cerita film action, thriller, dan lain-lain. So, demi kebahagiaan kita bersama, bagi yang belum order tiket film 21, bisa langsung aja order tiketnya ya. Tenang, ini semua gratis. Cukup kalian klik aja tombol warna merah ini. Gampang banget kan? So, tanpa berembe-embean lagi, kita langsung aja terjun ke ceritanya. Cerita berlatar di tahun 1997 di sebuah desa di India yang terkenal dengan desa para banditnya. Cerita akan berfokus kepada seorang yang bernama Manoj. Di sini Manoj lagi nyiapin contekannya karena besok dia akan ujian. हार नहीं मानूंगा रार सस्पेंड है क्या भाई मारे आया हूं इनका सस्पेंशन लेटर देने. Dan hari ujian pun tiba. Ternyata di sekolah Manoj ini guru di sana malah ngebolehin buat para murid di sana nyontek demi nama sekolah ini bagus yang sudah menjadi tradisi kuno di sana. Dan tak lama dari itu, polisi DSP pun datang ke sana yang menanyakan percontekan ini. Polisi DSP itu pun langsung dijelasin sama kepala sekolah di sana yang ngasih tahu kalau ini semua diperintahkan oleh wali kota. विधायक जी का फोन है. विधायक जी चंबल है ये डकैत. Setelah itu, pada malam harinya Manoj dan abangnya ini senang karena telah mempunyai penghasilan. Dan mereka pun menceritakan itu ke ibu dan neneknya kalau mereka ini habis narik beca. Saat keesokan harinya, saat mereka lagi narik beca lagi, ternyata semuanya juga berjalan lancar karena beca mereka harus diberhentikan oleh kenekpes punya wali kota yang memaksa mengambil penumpang mereka. Abangnya Manoj ini yang gak terima, dia pun menghajar orang itu dan lanjut lagi perjalanannya. Namun saat di tengah jalan mereka pun harus berhenti lagi. Tapi sekarang lebih parah, yang mana sama polisi karena kejadian tadi. Yang alhasil mereka pun harus ditangkap di sana. Di dalam kantor polisi, karena abang si Manoj ini gak terima, dia pun nyuruh si Manoj ini buat ambil senapan. Namun di sini si Manoj yang ngerasa kalau polisi ini gak adil. Dia pun bilang kalau bakal diaduin ke Padusan yang merupakan atasan polisi itu. Dan polisi ini malah nantangin si Manoj, yang mana dia tahu kalau Padusan ini lagi tidur sekarang. Manoj yang percaya diri, dia pun langsung lari ke rumah Padusan. Untungnya Padusan ini mau keluar dan langsung OTW pergi ke sana. Saat sudah di kantor polisi, Padusan yang sudah sampai, dia pun langsung tanpa kompromi langsung membebaskan mereka berdua. Di tengah jalan, Manoj dan kakaknya ini ketemu Padusan lagi saat lagi di jalan pulang. Dan akhirnya mereka pun nebeng di mobil Padusan. Saat sudah di dalam, Manoj yang kagum sama sikap Padusan yang jujur, dia pun mutusin buat jadi kayak Padusan, menjadi orang jujur dan juga polisi DSP. इतनी भी बेकार की चीज नहीं है. सर, एक सवाल और पूछना था. नहीं होगी बस. Setelah dari kejadian itu, Manoj ini langsung berubah drastis, yang mana dia terus belajar pagi, siang, sore, malam demi meninggalkan kebiasaan buruknya yaitu menyontek. Dan akan ngerjain semua ujiannya secara jujur. Dan saat di rumah, Manoj yang cerita kalau dia mau jadi polisi DSP, dia pun cerita ke neneknya. Dan neneknya yang sayang sama Manoj ini, dia pun ngasih tabungan rahasianya ke si Manoj, biar dia bisa berangkat ikut tes DSP ini.
Dan Manoj pun langsung OTW buat ikutan tes DSP. जगह है ग्वालियर इसके पापा के पास मैं भी ग्वालियर Manoj pun sudah sampai di kota Gwalior. Namun di sini karena dia masih ketiduran, dia nggak sadar kalau tasnya yang dibawa ini udah kecolongan. Manoj yang kaget, dia pun nanyain wanita yang di sebelahnya tadi. Dan kenek itu pun ngasih tahu kalau wanita itu udah turun 1 jam yang lalu sambil membawa tas Manoj ini. Setelah itu, Manoj yang udah gak punya uang lagi, dia pun masih bertekad buat ngelanjutin ikut tes DSP ini. Karena biar gak ngecewain neneknya yang udah ngasih duit tabungannya ke dia. Keesokan harinya, Manoj pun kemudian nanyain tesnya ke petugas di sana. Dan ternyata pemerintah lagi bangkrut dan memberhentikan perekrutan DSP ini. Manoj setelah mendengar kenyataan itu, dia pun jadi bingung harus berbuat apa. Kemudian Manoj selama berhari-hari dia di depan restoran yang ada di sana. Karena udah di puncak kelaparan, Manoj pun memberanikan diri buat minta makanan di sana. Dengan bayarannya dia akan bekerja di sana. खाने को मिल जाता तो मैं आपके लिए कुछ काम कर देता. Dan dia pun akhirnya dikasih makanan di sana dan langsung ngabisin makanan itu tanpa ampun. Saat sudah selesai, Manoj ini malah ditraktir sama orang di depannya yang juga mau ikut ujian DSP, tapi gagal sama kayak si Manoj. Mereka pun berkenalan di sana dan orang itu bernama Pandey. Di sini Pandey mutusin buat pergi ke Delhi buat ikutan ujian IPS, yang mana petugas IPS ini jauh lebih senior daripada DSP. Dan kalau petugas DSP mau naik jadi IPS, mereka butuh waktu 20 tahun untuk menjadi petugas IPS. Di sini, Manoj yang mendengar itu, dia pun pengen ikut juga buat tes jadi IPS ke Delhi. Karena dia nggak tahu tujuan dia harus apa sekarang. Dan Manoj pun terus memohon ke si Pandey buat ngebawanya ke Delhi. Pandey yang kasihan, dia pun akhirnya ngebawa si Manoj ini buat ikut bersamanya. ट्रेन में उसकी खुशी का Saat sudah di Delhi, Manoj ini tinggal sementara sama si Pandey di sana. Dan mereka pun langsung mempersiapkan diri buat melawan ribuan siswa yang ikutan juga tes IPS ini dengan mengikuti sebuah les. Kemudian saat sudah sampai, dengan pembimbing yang bernama Gauri pun ngasih tahu step by step buat ikutan dan sukses di ujian IPS ini. Yang mana ujian ini hanya dikasih kesempatan 4 kali seumur hidup. Namun jika orang itu dari kasta bawah, mereka dikasih kesempatan 6 kali. Dan juga dari 200.000 siswa bahasa Hindi yang ikut tes IPS, hanya ada 25-30 orang menjadi petugas IAS dan IPS setiap tahunnya. Zero. Restart. फिर जाके हमको ये समझ में आना कि मिसिंग क्या है. कि हम अपने गांव जाएंगे और जाके अपने माँ बाबूजी को. Di sini Manoj pun curhat ke Gauri kalau dia saat ini lagi kekurangan dana. Gauri pun ngasih saran seperti dia dulu yang bekerja membersihkan toilet selama 3 tahun di perpustakaan. Manoj yang orangnya apa aja gas, dia pun setuju sama saran itu. किताबें ढूंढने में उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए. Setelah itu, Manoj pun langsung melamar ke perpus dan diterima di sana. Saat sudah di rumah, Manoj ini dikasih tahu sama si Pandey kalau ayahnya Pandey ini seorang pekerja kontraktor yang menerima banyak sogokan. Karena itulah ayahnya si Pandey ini ngirim Pandey buat ikutan tes DSP atau IPS ini buat bisa menggandakan hasil suap ayahnya ini. Namun di sini si Pandey nggak mau, yang mana cita-cita dia adalah orang yang akan tampil di TV. Dan sekarang tibalah hasil pengumuman ujian buat si Gauri ini. Namun di sini Gauri ternyata gagal lagi di kesempatan terakhirnya. Di sini Pandey ngerasa kalau dia telah salah ngikutin orang. Dia pun pindah jalur ke orang yang lolos dari kelas Inggris yang bernama Deep Mohan. Kemudian pada malam harinya, karena sudah gagal, Gauri ini mutusin buat buka warkop di sana.
Dan juga Gauri yang tetap tegar, dia pun nyemangatin anak didiknya ini. Dan juga memberitahu kalau les ini akan gratis kecuali buat pesanan tehnya. Manoj pun yang gak masalah kalau Gauri ini gagal, dia pun tetap ikut belajar di bawah bimbingan si Gauri ini. Dan sampailah di hasil ujian pertamanya. Manoj ini ternyata gagal dan dia pun langsung disemangatin sama Gauri buat tetap ulang. मनोज ने अपनी लाइफ रीस्टार्ट की। Kemudian Manoj yang merasa kalau belajarnya ini masih kurang, dia pun coba ikut les di tempat si Pandey, yang mana di kelas bahasa Inggris. Namun di sini si Manoj malah disangka pelayan di sana. Untunglah langsung dikasih tahu sama si Pandey ini. Di sini Mohan minta maaf ke si Manoj dan ngasih tahu kalau dia butuh bantuan, dia bisa datang ke dirinya. Kemudian di perpustakaan, Manoj ini yang tanpa lelah, dia pun bersih-bersih di sana. Sedangkan untuk malamnya dia terus belajar sampai ketiduran. लेकिन जिस दिन हम में से किसी एक का जीत होता है ना, उठ बच्चे, तुझे देख के तो मुझे मेरा टाइम याद आ गया। Dan saatnya hari pengumuman tes kedua. Di sini ternyata si Manoj berhasil lolos buat ke tahap utamanya. Dan langsung memberitahu si Pandey ini. Si Pandey yang gagal dia masih tetap senang temannya ini bisa lulus. Dan sebagai hadiahnya dia akan membelikan baju baru buat si Manoj. Setelah itu, Manoj yang udah masuk tahap ujian utama, dia pun nyari tempat les yang bagus yang bernama A sampai Z. अगले महीने ये देख रहे हो, इसलिए नाम A to Z रखा है पापा ने। Namun di sini karena Manoj uangnya pas-pasan, dia pun minta keringanan buat bayarannya dengan cara menyicilnya. Kemudian Manoj pun membayar DP-nya sebesar 680 rupiah. Karena ada pendaftar lain, Manoj pun diterima di sana. Pas lagi bantuin masang-masang foto, Manoj ini ngeliat foto Deep Mohan ada di sana. Yang mana Manoj tahu kalau Deep Mohan ini otodidak. Kemudian dia pun dengan polosnya lapor di sana. Please fill the form. I'll just be back, huh? Yeah. मैं जानता हूँ उन्हें। Manoj pun kemudian dikasih tahu kalau semua itu hanya iklan. Dan mereka membayar Deep Mohan 150 rupiah dan menyuruh Manoj ini untuk diam. Karena dari keributan tadi, pendaftar di sana pun jadi ragu dan menanyakan kembali ke Manoj. Karena Manoj ini udah bertekad bakal jadi orang jujur, dia pun dengan gampangnya ngebocorin kebohongan tadi. Dan ya, pendaftar baru itu pun gak jadi les di sana. Begitu juga sama si Manoj yang mau minta balikin uang depositnya. कहती हैं एडवर्टाइजिंग है। आप झूठ कह रही हैं? अब वापस नहीं होता है। कब दिया था आपने? आपके आने से 2 मिनट पहले दी। Kemudian Manoj ini ngobrol-ngobrol singkat sama cewek itu kalau dia nyari tempat les karena dia lolos ke tahap utama tes UPCS. Dan semua itu dilakukan dengan otodidak. Kemudian sebelum orang itu pergi, Manoj ini ngasih tahu kalau mereka butuh bantuan bisa mencarinya di perpustakaan Vidya. मनोज बहुत खुश था। Kemudian sore harinya, pas Manoj ini lagi di perpus, dia kedatangan wanita tadi dan melihat Manoj lagi pegang buku penerbangan yang menyangka Manoj ini adalah seorang insinyur. Di sini mereka berdua pun berbincang-bincang tentang mereka dan cewek itu bernama Sarada. तो पापा वो गए वापस। पंपी गार्डन है ना, जी वहाँ से एक छोटा सा। नहीं मसूरी में की। हाँ पापा। Karena pertemuan itulah mereka ini jadi sangat dekat sampai tempat les pun sama. Saat di kelas, Manoj ini disuruh maju ke depan oleh guru di sana. Dan ternyata और देश का संविधान सुरक्षित है। आईएएस बनना और फिर एक दिन आएगा जब आप मुझसे मिलने आएंगे। तुम हो? आओ जरा आओ। Manoj ini dapat apresiasi karena karya tulisannya dan juga mendapatkan sebuah coklat sebagai bonus hadiah dia. और आज इनको हम देंगे चॉकलेट, एक नहीं, वैसे हम एक दिन जरूरी है, उसके बिना टेररिज्म नहीं होगा। Kemudian setelah itu, Manoj dan Sarada pun jalan-jalan lihat buku. Namun karena buku yang Manoj mau ini mahal, dia pun taruh lagi buku itu dan dilihat sama si Sarada. Dan saat Manoj ini lagi nunggu Sarada,
ternyata dia dikasih hadiah buku yang Manoj mau tadi. तुम्हें पता है अब्दुल कलाम स्ट्रीट लैम्प के नीचे चाय ठंडी हो जाएगी। पिछली दिवाली पे ही मैंने डिसाइड किया था कि लड़की नायलॉन की साड़ी 3rd degree burns. Setelah itu keesokan harinya, saat di kelas lagi membahas tentang roket, guru itu pun menanyakan ke semua murid tentang teknologi roket. Di sini Sarada yang mikir kalau Manoj ini adalah seorang insinyur penerbangan. Dia pun nyuruh Manoj ini buat jawab dan memperkenalkan Manoj ini adalah seorang insinyur ke semua orang. यार मुझे तो ध्यान था कि तुमने हिंदी इंजीनियर दिखता है तो न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ आपको मेरे हाथ में किताब थी. Dan ya karena kesalahpahaman itu, Sarada pun harus nahan malu di sana karena Manoj ini bukan seorang insinyur. Karena kejadian itulah hubungan mereka ini jadi renggang. Kemudian pada malam harinya, Manoj lagi di perpus, dia malah dituduh nyolong uang di sana. Dan juga dibilang kalau Manoj ini adalah anak pencuri. Manoj yang gak terima kalau ayahnya ini dibilang pencuri, dia pun dengan sangat emosi cabut dari sana. Karena kejadian itulah, Manoj keluar dari perpustakaan dan juga udah gak pernah ikut kelas lagi. Pandai yang tahu kondisi si Manoj ini, dia pun nyari si Manoj sampai ke tempat pembuatan tepung. Pandai yang lihat Manoj tinggal di tempat kumuh kayak gitu, dia pun ngajak Manoj buat tinggal bersamanya biar dia bisa belajar dengan baik. Namun di sini si Manoj dengan pala batunya, dia pun nolak itu. Kemudian hari ujian Inggris pun tiba. Manoj dengan semangat ngerjain soal ini dengan sangat gesit sampai orang Inggris pun yang lihat Manoj ini jadi jiper. Namun saat ujian sudah selesai, Manoj yang udah pede pun, dia ternyata salah jawab soal itu yang mana bahasa Inggris tourism. Manoj malah nganggap itu adalah teroris bukan pariwisata. Yang alhasil ujian kedua Manoj ini pun otomatis gagal. Setelah dari kegagalan itu, Manoj ini mutusin buat ke rumah si Sarada di atas gunung. Namun di sini Manoj cuma bisa ngobrol sama Sarada lewat telepon karena dia lagi keluar kumpul keluarga. Halo, Shraddha. Di sini tujuan Manoj ke sana adalah untuk minta maaf dan juga curhat kalau ujiannya ini gagal dan juga nyatain cintanya. Namun di sini Sarada gak ngebalas I love you-nya si Manoj ini dan nyuruh kasih telepon ke pamannya yang ngasih tahu kalau Manoj ini harus pulang. Manoj dengan rasa kecewa dia pun pergi dari sana dan mutusin buat pulang kampung. Namun sayangnya bukan bisa dapat ketenangan dengan pulang ke rumah. Manoj ini malah dapat tekanan mental lagi karena neneknya ini sudah lama meninggal. Kemudian ibunya yang ngeliat Manoj pulang, dia pun ngibur Manoj sambil pijit-pijitin palanya biar dia bisa rileks. अपनी जो गैया बिछ गई थी ना, रजनी पूरा घर संभाल लेता. Setelah itu karena ekonomi rumahnya ini buruk, Manoj pun jadi terus kerja keras buat kirim uang ke rumahnya dan sambil belajar sampai larut malam. Kemudian pada malam harinya, ayahnya Manoj ini ternyata datang ke sana buat ngajak Manoj pulang. Yang mana dia ngelihat kehidupan Manoj yang sengsara kayak gini. Dan juga ngajak Manoj buat jual bibit pemerintah ke pasar gelap buat dapat uang yang banyak. Ternyata ayahnya Manoj ini sangat terpukul dengan kehilangan neneknya Manoj dan menyerah di jalan kejujuran. Setelah itu Manoj pun semangatin ayahnya ini dengan kata-kata ayahnya pas Manoj ini masih kecil, yang bilang, aku tidak akan menerima kekalahan. Aku tidak semudah itu untuk dikalahkan.
काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। Setelah itu, Manoj ini kerja selama 15 jam sehari dan belajar 6 jam. Kemudian buat tidur, dia cuma punya waktu 3 jam. Gokil, dari kerja keras. ऐसे करते करते एक दिन बड़ा हुआ तो क्या हुआ? मनोज ने अपने दिन रात एक कर दिए। Lalu pada suatu hari di kelas, Sarada ini ternyata kembali ke kelas. अरे श्रद्धा, आइए बैठिए, आप लोग वहाँ हो जाइए। समझा? Setelah selesai, Sarada ini nyari si Manoj. कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी? Sarada ini minta maaf tentang kejadian waktu itu dan ngejelasin kalau waktu itu dia shock dan kedatangan Manoj yang tiba-tiba. Dan juga dia sempat nelpon kembali semenit kemudian. Namun Manoj ini ternyata sudah pergi. Di sini Manoj berterima kasih ke si Sarada karena sudah bersikap kasar. Karena itulah Manoj ini bisa mendapatkan motivasi yang lebih buat belajar dan juga ngutamain tanggung jawabnya di kampung. Ternyata Sarada ini tahu tentang semua masalah Manoj ini dari si Pandey. Manoj yang mau fokus sama tujuannya, dia pun langsung pergi dari sana. अगले कई महीने श्रद्धा Kemudian setelah beberapa hari, saat pengumuman hasil ujian pertama, ternyata Manoj ini lulus lagi. Manoj yang ada di sana pun Sarada mutusin buat datang ke tempat Manoj buat ngasih tahu hasil ujiannya ini. Namun saat sudah di sana, ternyata Manoj sudah tahu kalau dirinya bakal lulus lagi. Kemudian Sarada yang peduli sama Manoj, dia pun nyuruh Manoj buat berhenti bekerja dan fokus untuk belajar tentang uang yang akan meminjamkannya. Manoj yang gak mau ngerepotin siapa-siapa, dia pun nolak itu dan percaya kalau dia bisa berhasil walaupun dengan cara ini. Yang mana dia termotivasi dari Dr. Abdul Kalam yang belajar di bawah lampu jalan. Kemudian hari ujian pun tiba. Walaupun sebelumnya percaya diri, sekarang Manoj saat ujian dari 20 pertanyaan, dia malah hampir gak bisa jawab 12 soalnya. Dan saat hasil ujiannya keluar, ya Manoj gagal lagi dan sekarang cuma tersisa satu kesempatan lagi. Kemudian pas Manoj dan yang lain lagi ngopi di tempat Gauri, Pandey ini malah bilang kalau Sarada ini malah jadi penghambat si Manoj buat lulus. तो बुरा क्या बोल रहे हैं हम तो मनोज अरे हम पूरे होश में यार इसको होश में डालना चाह रहे हैं। Sarada setelah mendengar itu, dia dengan sedih langsung pergi dari sana dan dikejar sama si Manoj. Di sini Sarada ingat kalau Manoj akan menjungkir balikan dunia jika Sarada mencintainya. Kemudian Sarada pun bilang, I love you. Manoj yang udah dapet boosting, dia pun harus membara dan datang ke tempat Deep Mohan buat belajar. के घर पे कॉफी दी थी, आपको लगा था कि मैं छोटू हूँ, याद है? Di sini Manoj pun langsung dikasih tahu hitung-hitungan buat ngerjain soal ujian utama dan juga ngetes kemampuan si Manoj ini. Kemudian dia pun disuruh buat nulis 200 kata dalam 8 menit 20 detik dan untuk topiknya tentang diri Manoj ini. Manoj dengan pedenya dia pun bilang ini mudah. Dan tes pun dimulai. The time starts. Time. सर एक Kemudian saat sudah selesai, Manoj ini malah gagal nulis 200 kata dan langsung dapat tamparan mental yang keras. Kalau dia menulis tentang topik yang dia kuasai saja gagal, apalagi nulis tentang hubungan internasional dan lain-lain. Kemudian Manoj pun dikasih tahu kalau dia nggak bisa buat lulus. Setelah itu, Manoj pun pergi ke warung Gauri. Di sini, Manoj yang harapan buat mereka semua. Dia pun disuruh buat tinggal di sana. Dan uang untuk di kampungnya, Gauri ini akan pinjamkan. Jadi sekarang Manoj ini cuma harus fokus buat belajar aja biar lulus. Dengan dorongan dari Gauri, keras kepala Manoj pun meleleh dan setuju buat tinggal di sana. के अलावा अब कोई काम नहीं करेगा। आटा चक्की हुआ किस्सा बंद। हम घर क्या समझ रहा है तुम? हैं? कि सिर्फ
तुम्हारा सच में बार मनोज को पढ़ने के लिए एक टेबल मिली। Manoj dengan full support dari pacar dan temannya ini, dia pun fokus dan semangat buat belajar di sana. जो मिला उसी को किस्मत समझा, जो मिला उसी को किस्मत समझा. Dan Sarada pun datang yang memberitahu kalau dia akan pergi buat ikut ujian utama PCS-nya. रास्ता ना देखे कोई आज. Kemudian beberapa hari kemudian, Manoj ini dikasih tahu kalau Sarada ini lulus ujian dan lolos tahap wawancara. Karena itulah, Manoj ini jadi mendapat motivasi yang lebih. Saat Manoj lagi belajar, listrik di sana malah mati, yang ngebuat Manoj ini kayak Dr. Abdul Kalam, belajar di bawah lampu jalan. Namun tak lama dari itu, dia dapat telepon dari Sarada kalau dia lulus wawancara dan resmi jadi deputi kolektor. Dan akhirnya, ujian utama harapan terakhir Manoj ini dimulai. और मैंने पूरी मेहनत की थी, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ दिया था एग्जाम. Kemudian saat sudah pengumuman hasil, Pandai ini ternyata gagal lagi di harapan terakhirnya. Sedangkan si Manoj, dia akhirnya lulus dan langsung mencoba minjem HP-nya si Pandai ini. Namun di sini Pandai kecewa sama si Manoj karena selama ini dia nggak pernah nanyain tentangnya, apakah dia lulus atau tidak. Dan Pandai ini juga menjelekkan Sarada yang ngebuat Manoj ini kesal. Karena itulah hubungan persahabatan mereka pun jadi renggang. Manoj yang lagi senang pun dia ngabarin orang rumah kalau dia lolos ujian. ग्वालियर गए हैं हाई कोर्ट जिले के. अभी तो आप सही समझ नहीं, ऐसा नहीं है. तुम नहीं समझोगे कौन समझेगा. करते हैं फोन थोड़ी देर. Namun saat Manoj ini hubungin Sarada, ternyata yang angkat teleponnya itu adalah mamahnya, yang berbohong kalau Sarada ini nggak ada di rumah dan akan menghubunginya nanti. कहिएगा उसे फोन करने के लिए, मैं वेट करूंगा. जरूर बेटा. आपने झूठ क्यों बोला उसे? Manoj pun nungguin telepon balik dari Sarada sampai larut malam. Dan akhirnya Sarada pun telepon balik. Di sini Sarada kasih tahu semuanya kalau ada yang bilang ke bapaknya kalau Sarada ini udah tidur bareng sama si Manoj di Delhi dan bapaknya ini malah mempercayai itu. ऐसा कौन कर सकता है श्रद्धा, और क्यों करेगा कोई ऐसा? श्रद्धा तुम अपने पापा से एक बार मेरी बात करा दो, मैं उनसे सब कुछ. तुम ये सब छोड़ो. Manoj yang tahu ini ulah si Pandai, dia pun telepon Pandai, yang ternyata saat ini dia lagi di kantor polisi. क्या नाम है तेरा? मनोज कुमार. Polisi itu pun ngasih tahu kalau Pandai ini lagi mabuk, yang mana dia buat onar dengan ngomong kasar di kota dan juga membentak polisi saat menghentikannya. Di sini, karena si Manoj yang udah bertahun-tahun belajar tentang kepolisian, terutama IPS, dia pun menanyakan semua peraturannya, mulai dari surat penangkapan sampai bukti-buktinya. Dan ya, polisi itu pun gak bisa jawab itu, yang malah minta sogokan ke si Pandai dengan alibinya yaitu denda. मैंने शांत होने को बोला तो मुझ पे ही चिल्ला पड़ा. ये जो सीनियर बैठा ना तेरा अंदर, पहला लेटर जो साइन करूंगा ना वो तेरी सस्पेंशन का होगा. ये बात मेरी याद. Manoj dengan sangat gagahnya yang udah lolos dari ujian IPS, dia pun bilang bentar lagi dia akan menjadi petugas IPS. Dan nanti kasus pertama yang akan dia urus adalah orang ini. Oleh karena itulah Pandai dan uangnya pun akhirnya dikembalikan. Manoj yang tujuan utamanya ngecek HP si Pandai, dia pun minta HP-nya ini. Dan ya benar, itu semua ulahnya si Pandai. कौन देना अपना 1 मिनट. तुम दिखाना समझा. समझा. Sedangkan di tempat si Sarada, dia pun minta pengertian dari orang tuanya buat memperbolehkannya ke Delhi nemenin Manoj dan juga meminta mempercayainya. सबसे बड़ा दिन है. I want to be there for him. Like you two are there for each. Kemudian keesokan harinya saat Manoj mewawancara, dia akhirnya kedatangan Sarada yang ke sana. Manoj pun kemudian langsung didadanin sama Sarada sebelum dia wawancara. Kemudian di tempat si Pandai, dia kedatangan seseorang yang ternyata itu adalah Manoj dan Sarada yang menghormati Pandai ini sebelum dia mengikuti wawancara. इंटरव्यू से पहले मिलने के लिए. Hi.
Kemudian Sarada pun menyarankan Pandey menjadi reporter TV, yang mana cita-cita Pandey adalah bekerja di acara TV. Setelah itu mereka pun OTW buat wawancara. नए है ना, खुल जाएगी. Mereka pun akhirnya sudah sampai di tempatnya, dan Manoj langsung masuk ke dalam. Dengan hati yang dak-dikduk, Manoj ini ngelamun di sana saat gilirannya dipanggil. मनोज कुमार शर्मा गया था. Kemudian saat Manoj ini diantar ke ruangan wawancara, dia dikasih tahu kalau jangan bilang dia gagal saat di kelas 12 karena akan jadi masalah buat dia, dan menyarankan buat dia untuk berbohong. Kemudian sesi wawancara Manoj pun dimulai. Please sit. Third division in class 12. Surprising. Dan benar saja pertanyaan kegagalan dari kelas 12 pun ditanyain di sana. Manoj yang udah berprinsip bakal jadi orang jujur, dia pun ceritain semuanya dengan sangat jujur, yang mana sekolahnya dulu memperbolehkan buat nyontek. Sedangkan pas Manoj ini di kelas 12, Manoj ini mutusin buat buang kebiasaan buruknya itu dan gak nyontek lagi. Karena itulah dia gagal di kelas 12. Kemudian dari pernyataan Manoj ini, semua orang di sana pun jadi kaget dan nyuruh Manoj buat keluar. Namun saat mau keluar, dia disuruh tunggu oleh salah satu orang di sana. Kemudian Manoj yang lagi pesimis, dia pun ingat surat dari Sarada. Dan dia pun ngebuka itu, yang ternyata isinya adalah Sarada ini ngomong entah Manoj menjadi petugas IPS atau jadi tukang tepung, Sarada ini akan bersama Manoj selamanya. Manoj pun akhirnya dipanggil lagi. Dan saat di dalam, mereka pun menanyakan kenapa Manoj ini malah jujur. Manoj pun bilang kalau nggak etis kecurangan ditutupi kecurangan lagi. Dan Manoj pun bilang dengan kejujuran ia bisa bahagia walaupun mendapatkan nilai rendah. पावर कभी छोड़ना ही नहीं चाहता. गरीब अगर इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942. Lalu Manoj pun ngasih tahu tentang tradisi kuno nyontek di kampungnya. Dan banyaknya perdebatan di sana, Manoj pun diperbolehkan buat keluar dari sana. Yes, sir. तो पी लीजिए, ग्लास से कुछ फर्क नहीं पड़ता. मैं आपको आश्वासन देता हूं कि गांव के पूरे जिले में कहीं चीटिंग नहीं होगी. ज्यादा योग्य हूं. How can you say that? I think you're delusional. Such arrogance. Setelah itu beberapa hari kemudian, Manoj ini yang pesimis kalau dia bakal lulus. Dia pun diajak paksa sama si Sarada buat lihat hasil wawancaranya. Dengan ratusan orang di sana yang lagi dak-dikduk juga nunggu hasil tesnya. मनोज, तुम देखो. अभी रॉ है, ट्रेनिंग मिल जाएगी. Dan Manoj pun ternyata lulus di sana. Karena sikap jujurnya ini menjadi nilai plus pas di wawancara. Setelah itu, semuanya pun nyambut bahagia kelulusan Manoj ini. Breaking news! And I'm Pritam Pandey reporting live for the first time of my life. IPS Vargaon! IPS Vargaon! बन गो तो? जी पापा बन गए हो. IPS. Kemudian, saat Manoj ini sudah jadi petugas IPS, di tempat Padusan, dia kedatangan Manoj ke sana. Di sini Padusan gak sadar sama Manoj ini. Dan Manoj pun ngejelasin sama Padusan. आपने मुझे पहचाना नहीं सर. Padusan pun akhirnya sadar kalau Manoj ini dari desa darurat. शाबाश सर. आंखों वाला. और ये है यहाँ का. Kemudian di scene akhir, Manoj ini di kampungnya.
dia ngadain pernikahan sama Sarada di sana. चलिए आपको मिलवाता हूं चौहान जी और ये है भ्रष्टाचारी. Cerita pun selesai.